Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Izatul Muna. Saya Rinanda Ayu Pertiwi, nomor induk mahasiswa 934131819 dari kelompok 14. Pastikan materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Isi pembahasannya yaitu Bab 1, Konsep Pertumbuhan Ekonomi, Bab 2, Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi, Bab 3, Faktor pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, Bab 4, Masalah pembangunan di negara berkembang. Bab 1, Konsep Pertumbuhan Ekonomi. Istilah perkembangan ekonomi digunakan secara bergantian dengan istilah seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi, dan perubahan jangka panjang. Akan tetapi, beberapa ahli ekonomi telah menarik perbedaan yang lazim antara istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi dapat dipergunakan untuk menggambarkan faktor-faktor penentu yang mendasari pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan dalam teknik produksi, sikap masyarakat, dan lembaga-lembaga. Perubahan tersebut dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, terlepas dari perbedaan yang nampak ini, beberapa ahli ekonomi menggunakan istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tersebut sebagai sinonim. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, pada tahun 2005, pertumbuhan negara Indonesia mencapai 5%. Maksud dari pernyataan tersebut adalah, pada tahun 2005, pendapatan nasional real negara Indonesia telah mengalami kenaikan sebanyak 5% apabila dibandingkan dengan tahun 2004. Dengan demikian, untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi akan selalu digunakan formula sebagai berikut. G adalah tingkat persentase pertumbuhan ekonomi. GDP atau PDB adalah pendapatan nasional real, yaitu pendapatan nasional yang dihitung pada harga tetap yang dicapai dalam suatu tahun. GDP 0 adalah pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya. Perkembangan ekonomi dapat didefinisikan dengan 3 cara. 1. Perkembangan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional nyata dalam suatu jangka waktu yang panjang. Tetapi, ini bukanlah definisi yang memuaskan. Definisi ini tidak mempertimbangkan berbagai perubahan dalam pertumbuhan penduduk. Jika suatu kenaikan dalam pendapatan nyata nasional dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat, maka yang terjadi bukan perkembangan ekonomi, tetapi kemunduran. 2. Berkaitan dengan kenaikan pendapatan nyata per kapita dalam jangka waktu panjang. Definisi ini bermaksud menekankan bahwa bagi perkembangan ekonomi, tingkat kenaikan pendapatan nyata seharusnya lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Lagi pula, berbagai kesulitan tetap saja ada. Ketiga, ada kecenderungan lain untuk mendefinisikan perkembangan ekonomi dari titik-titik kesejahteraan ekonomi. Seumpama perkembangan ekonomi dipandang sebagai suatu proses di mana pendapatan nasional nyata per kapita naik dibarengi dengan penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat secara keseluruhan. Bab 2, Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi. Bab 2, Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi. Ahli ekonomi klasik. 1. Adam Smith. Adam Smith berpendapat apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan terus-menerus berlangsung secara kumulatif. Apabila pasar berkembang, pembagian kerja dan spesialisasi akan terjadi, dan yang belakangan ini akan menimbulkan kenaikan produktivitas, kenaikan pendapatan nasional yang disebabkan oleh perkembangan tersebut dan perkembangan penduduk dari masa ke masa, yang terjadi bersama-sama dengan kenaikan dalam pendapatan nasional akan memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang lebih banyak. 2. Ricardo dan Mill. Ricardo dan Mill berpendapat bahwa perkembangan penduduk yang berjalan dengan cepat akan memperbesar jumlah penduduk hingga menjadi 2 kali lipat dalam waktu 1 generasi.
akan menurunkan kembali tingkat pembangunan ke taraf yang lebih rendah. Pada tingkat ini, pekerja akan menerima upah yang sangat minimal, yaitu hanya mencapai tingkat cukup hidup atau subsistence level. Kenaikan dalam produktivitas yang disebabkan oleh kemajuan teknologi akan dapat mempertinggi tingkat upah dan keuntungan, maka proses pertumbuhan dapat berjalan terus. Tetapi hal itu tidak akan lama, karena pertambahan penduduk selanjutnya akan menurunkan kembali tingkat upah dan tingkat keuntungan yang diperoleh. 3. Ahli ekonomi lain. John Stuart Mill memberikan pendapatnya pada analisis pembangunan ekonomi mengenai faktor-faktor bukan ekonomi terhadap pembangunan. Faktor-faktor tersebut adalah kepercayaan masyarakat, kebiasaan berpikir, adat istiadat, dan corak institusi yang ada. Selanjutnya, Mill berpendapat supaya pembangunan tercipta perlu ada golongan masyarakat yang kreatif, yang akan bertindak sebagai pencipta perubahan-perubahan. Tingkat pengetahuan suatu masyarakat merupakan faktor lain yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Selanjutnya, teori Schumpeter. Schumpeter memberikan pendapat bahwa pertambahan pendapatan negara dari masa ke masa perkembangannya sangat tidak stabil, dan keadaannya ditentukan oleh besarnya kemungkinan untuk menjalankan pembentukan modal yang menguntungkan yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Schumpeter berkeyakinan bahwa pembangunan ekonomi terutama diciptakan oleh inisiatif dari golongan pengusaha yang inovatif atau entrepreneur, yaitu golongan masyarakat yang mengorganisasi dan menggabungkan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat. Mereka merupakan golongan masyarakat yang menciptakan inovasi atau pembaruan dalam perekonomian. Selanjutnya, teori Harrod-Domar. Dalam teori Harrod-Domar, pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Teori ini menunjukkan suatu kenyataan yang diabaikan dalam teori Keynes, yaitu apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kesanggupan yang lebih besar untuk menghasilkan barang-barang. Selanjutnya, teori pertumbuhan neoklasik. Salah satu perbedaan teori Harrod-Domar dengan teori neoklasik adalah pemisalannya mengenai rasio modal produksi. Dalam teori Harrod-Domar, nilainya dianggap tetap, sedangkan dalam teori neoklasik, rasio modal produksi dapat mengalami perubahan. Dengan perkataan lain, untuk menciptakan sejumlah tertentu produksi dapat digunakan berbagai jumlah barang modal yang berbeda-beda dan dikombinasikan dengan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula dan sesuai dengan yang diperlukan. Apabila modal yang digunakan lebih besar, maka lebih kecil tenaga kerja yang dibutuhkan. Sebaliknya, apabila modal yang digunakan lebih terbatas, maka lebih banyak tenaga kerja yang akan digunakan. Dengan adanya fleksibilitas ini, suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tidak terbatas dalam menentukan gabungan modal dan tenaga kerja yang digunakan. Gambar berikut memperlihatkan perbedaan teori Harrod-Domar dengan teori neoklasik dalam hal fungsi produksi. Sumbu tegak menunjukkan jumlah modal dan sumbu datar menunjukkan jumlah tenaga kerja. Dalam teori Harrod-Domar, fungsi produksinya berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat produksi tertentu, atau modal dan tenaga kerja tidak dapat saling menggantikan satu sama lain. Untuk memproduksi barang sejumlah N1 diperlukan K1 modal dan L1 tenaga kerja. Dan apabila gabungan itu berubah, maka tingkat produksi juga akan berubah. Produksi sebesar N2 misalnya hanya dapat diciptakan apabila stok modal berjumlah K2. Sedangkan dalam teori neoklasik, fungsi produksi adalah seperti ditunjukkan oleh M1 dan M2.
Dalam fungsi produksi yang demikian, suatu tingkat produksi tertentu dapat diciptakan dengan menggunakan berbagai gabungan modal dan tenaga kerja. Misalnya, untuk menciptakan produksi sebesar M1, gabungan modal dan tenaga kerja yang dapat digunakan antara lain 1. K3 dengan L3, 2. K2 dengan L2, 3. K1 dengan L1. Dengan demikian, walaupun jumlah modal berubah, tetapi terdapat kemungkinan bahwa tingkat produksi tidak mengalami perubahan. Di samping itu, jumlah produksi dapat mengalami perubahan walaupun jumlah modal tetap. Misalnya, walaupun jumlah modal tetap sebesar K3, jumlah produksi dapat diperbesar menjadi M2 apabila tenaga kerja yang digunakan ditambah dari L3 menjadi L2. Bab 3. Faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Di sini meliputi sumber daya alam yang melimpah, kemudian akumulasi modal yang baik. Pembentukan modal dapat membantu usaha menyediakan mesin, alat, dan meningkatkan produktivitas pada tenaga buruh. Selanjutnya adalah organisasi. Organisasi di sini meliputi pemerintah, bank, dan lembaga-lembaga internasional yang membantu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah kemajuan teknologi. Perubahan teknologi yang semakin canggih dapat membantu produktivitas dalam suatu produksi. Selanjutnya adalah pembagian tenaga kerja dan skala produksi. Spesialisasi tenaga kerja dapat meningkatkan suatu produktivitas dalam kegiatan produksi. Selanjutnya adalah faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi yang pertama adalah faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya di sini meliputi sikap atau pandangan seseorang terhadap perubahan yang mungkin atau akan terjadi. Jadi, jika ingin melakukan pertumbuhan atau pertumbuhan ekonomi yang mulus, kita harus bisa merubah sikap atau pandangan kita terhadap suatu perubahan yang terjadi dengan terbuka dan menerimanya. Selanjutnya adalah faktor manusia. Faktor manusia di sini bukan hanya mengenai jumlah sumber daya manusia itu sendiri, tetapi juga mengenai efektivitas dan produktivitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut. Selanjutnya adalah faktor politik dan administrasi. Untuk melakukan sebuah pertumbuhan atau pembangunan ekonomi, suatu negara harus memiliki sistem politik dan administrasi yang kuat, aman, dan tidak korup, sehingga proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah masalah ekonomi di negara berkembang. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan terjadi sebagai akibat kurangnya modal, kemudian pasar yang tidak sempurna, dan keterbelakangan perekonomian. Rendahnya tingkat pendapatan mengakibatkan permintaan terhadap pasar menjadi rendah, kemudian berakibat pada tingkat investasi yang rendah. Yang kedua adalah tingkat pembentukan modal yang rendah. Salah satu hambatan yang terjadi pada investasi adalah kebiasaan orang yang lebih menyukai mata pencaharian lama daripada mengambil risiko yang baru. Selanjutnya adalah faktor sosial budaya. Pada negara berkembang, masyarakatnya cenderung masih banyak yang tertutup terhadap perubahan dan masih banyak masyarakat yang tidak mendukung pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, untuk mendukung pembangunan ekonomi, kita harus bisa menanamkan sikap terbuka terhadap perubahan dan menerima segala hal yang baik yang akan menunjang terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Selain itu, sumber daya manusia yang masih berkualitas rendah di negara berkembang juga menjadi salah satu faktor penghambat atau masalah yang ada di negara berkembang. Yang terakhir adalah pengaruh kekuatan internasional. Salah satunya adalah adanya pengaruh buruk dari investasi asing. Hal tersebut bisa menjadi masalah atau penghambat pembangunan ekonomi berkembang.
Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.